Shalom saudara yang kasih Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Galatia pasal 1 dan 2. Namun fokus kita atau renungan kita dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan Galatia pasal 1 ayat 9b yang berbunyi demikian. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Saudara, dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada banyak suara yang mencoba menarik perhatian kita, menawarkan jalan yang tampaknya lebih mudah dan lebih menarik. Namun tidak semua itu atau jalan itu benar, saudara. Inilah yang terjadi pada jemaat di Galatia. Mereka telah menerima Injil yang sejati, tapi kemudian terpengaruh oleh ajaran lain yang sebenarnya bukan kabar baik sama sekali. Paulus dengan nada yang tegas menyatakan keprihatinannya kepada jemaat Galatia yang begitu cepat beralih dari anugerah Kristus kepada Injil lainnya bukan Injil. Ia menegaskan bahwa tidak ada orang Injil lain selain yang telah diberitakannya, yaitu Injil Yesus Kristus yang membawa keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Tetapi ada orang-orang mencoba memutarbalikkan kebenaran dan membingungkan jemaat. Mereka mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, seseorang juga harus mentaati hukum Taurat, seolah-olah anugerah Kristus tidak cukup. Ketegasan Paulus dalam menanggapi masalah ini sangatlah serius. Ia menyatakan bahwa siapapun, baik dirinya sendiri, bahkan malaikat dari surga, jika memberitakan Injil yang berbeda, maka ia harus terkutuk. Pernyataan ini diulangnya 2 kali, saudara, menandakan betapa berbahayanya penyimpangan dari Injil yang benar. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Kebenaran Injil tidak boleh dicampur dengan ajaran manusia yang justru menjauhkan orang dari anugerah Kristus. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, godaan untuk menerima ajaran yang lebih mudah, lebih populer, dan lebih menyenangkan manusia sangatlah besar. Ada banyak ajaran yang berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan dunia, membuat Injil lebih ramah bagi semua orang. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kebenaran, ada pula yang mencoba menambahkan syarat-syarat tertentu bagi keselamatan, sehingga kasih karunia Tuhan tidak lagi dianggap cukup. Hal ini bisa berbentuk ajaran yang menekankan kesuksesan duniawi sebagai tanda iman, atau yang mengajarkan bahwa perbuatan baik bisa menjadi dasar keselamatan. Namun Injil yang sejati tetaplah sama. Keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha manusia. Paulus menutup bagian ini dengan pernyataan yang kuat, bahwa ia tidak mencari perkenanan manusia, melainkan perkenanan Allah. Jika ia masih berusaha menyenangkan manusia, maka ia bukanlah hamba Kristus. Ini adalah tantangan bagi setiap orang percaya. Mengikut Kristus seringkali berarti menghadapi penolakan, kesulitan, dan bahkan pertentangan yang dari orang-orang di sekitar kita. Dunia mungkin tidak menyukai kebenaran Injil, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia kepadanya apapun resikonya. Sebagai orang percaya, kita perlu waspada terhadap berbagai ajaran yang dapat menyesatkan kita, saudara, dari kebenaran yang sejati. Kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan dan memastikan bahwa apa yang kita percayai dan ajarkan sesuai dengan Injil yang telah diberitakan oleh Kristus dan para rasul. Jangan mudah terpengaruh oleh ajaran yang berbeda hanya karena terlihat lebih menarik atau lebih diterima oleh banyak orang. Tetaplah berpegang pada kebenaran meskipun itu berarti kita harus berjalan di jalan yang sempit dan tidak populer, saudara. Pada akhirnya kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita lebih ingin menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Jika kita hidup hanya untuk menyenangkan manusia, kita akan mudah tergoda untuk mengubah kebenaran Injil agar lebih sesuai dengan keinginan dunia. Tetapi jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi hamba Kristus, kita harus tetap teguh dalam iman, sekalipun itu berarti harus berhadapan dengan penolakan dan tantangan. Kiranya kita semua diberikan keberanian dan keteguhan hati untuk tetap setia kepada Injil yang benar. Tidak terombang-ambing oleh ajaran lain yang menyesatkan. Sebab hanya di dalam Injil Kristus Yesus, kita menemukan keselamatan sejati yang berasal dari kasih karunia Allah. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang ingatkan kami untuk tetap setia kepada Injil yang benar. Kuatkan kami agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan, tetapi tetap hidup untuk menyenangkan-Mu. Bimbing langkah kami agar selalu berpegang pada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.